Di tengah ketegangan global dan kontrol informasi yang makin ketat, Rusia mengambil langkah besar. Negeri beruang merah ini resmi mengembangkan aplikasi chat lokal untuk menyaingi WhatsApp dan Telegram. Apa alasannya? Dan apakah ini akan mengubah peta komunikasi digital dunia? Rusia baru saja mengumumkan pengembangan aplikasi pesan buatan dalam negeri yang disebut sebagai bagian dari keamanan nasional dan transformasi digital. Apakah ini diklaim akan menggantikan layanan asing seperti WhatsApp dan Telegram, menjadi alat komunikasi multifungsi sebagai platform modern lainnya? Menurut Parlemen Rusia, langkah ini sangat penting untuk menutup celah terakhir dalam keamanan digital nasional. Hal itu disampaikan oleh Sergei Boyarsky, Kepala Kebijakan Informasi di State Duma Parlemen Rusia. Meskipun WhatsApp dan Telegram masih boleh beroperasi di Rusia, keduanya dianggap tidak aman. Alasannya, kedua platform ini berasal dari luar negeri, tidak selalu patuh pada hukum Rusia, dan dianggap bisa menjadi alat penyadapan atau pengaruh asing. Boyarsky menyebut bahwa selama ini mereka diuntungkan karena tidak ada saingan lokal. Dengan kehadiran aplikasi nasional, Rusia ingin menciptakan ekosistem komunikasi yang sepenuhnya berada di bawah kontrol negara. Peluncuran aplikasi chat ini bukan langkah tunggal. Rusia sedang melakukan transformasi digital besar-besaran yang meliputi layanan pemerintahan elektronik, perbankan digital lokal, media sosial buatan dalam negeri, dan kini aplikasi chatting sendiri. Tujuannya, kemandirian digital penuh di tengah isolasi internasional dan sanksi global. Beberapa analis menyebut aplikasi ini akan menjadi WeChat versi Rusia. Artinya, bukan hanya untuk chatting, tapi juga membayar tagihan, akses layanan pemerintah, berita, bahkan sosial media. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga kendali informasi. Dengan satu aplikasi nasional, pemerintah Rusia bisa mengelola seluruh jalur komunikasi secara terpusat. Bagi masyarakat, hadirnya aplikasi lokal bisa membawa dua sisi. Keuntungan, integrasi layanan, lebih cepat dan stabil karena server lokal. Resiko, kebebasan berbicara berkurang, privasi rentan terhadap pemantauan negara, dan kemungkinan sensor konten makin kuat. Beberapa pengguna mungkin tetap memakai WhatsApp dan Telegram, tapi tekanan hukum bisa membuat mereka perlahan beralih ke versi lokal. Rusia bukan satu-satunya negara yang ambil langkah ini. China punya WeChat dan tidak mengizinkan WhatsApp atau Telegram secara bebas. Iran juga membatasi aplikasi asing dan mendorong platform lokal. Vietnam bahkan sudah memblokir Telegram dan minta semua perusahaan telekomunikasi ikut serta. Dunia kini terbagi. Negara dengan internet terbuka dan bebas, dan negara dengan ekosistem digital tertutup dan diawasi. Apakah ini masa depan internet, di mana tiap negara punya aplikasinya sendiri? Apakah kita menuju era internet terfragmentasi yang berbeda-beda di tiap batas negara? Rusia kini bersiap dengan aplikasinya sendiri. Tapi pertanyaan besarnya, apakah ini soal keamanan digital atau kontrol total?